Tahu siapa yang baik? Khairukum, yang terbaik dari kalian, khairukum li ahli, adalah yang baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan sayalah contoh terbaik bagaimana cara bermuamalah dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudati al-mayamin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan buat kita sangat banyak nikmat. Salah satu nikmat yang bisa dikatakan sangat besar adalah Allah berikan hidayah, inayah untuk kita bisa bangun di waktu subuh ini untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh dan kemudian kita laksanakan secara berjamaah. Ini merupakan satu fadilah, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang terhormat guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa dikatakan sebagai orang yang sukses kapan? Kalau kita berhasil menggapai tujuan yang kita kejar, yang kita harapkan. Ada tujuan, lalu kita sampai kepada tujuan itu, nah kita disebut orang yang berhasil. Tujuan hidup secara umum adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Sehingga tujuan daripada penciptaan kita adalah ibadah. Walhamdulillah, di pagi hari ini Allah izinkan kita beribadah. Di satu sisi kita lihat ada orang yang bahkan beriman aja enggak sama Allah, enggak beriman, enggak sujud di hadapan Allah, tidak menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini musibah. Bahkan ada yang beriman, udah beriman, tapi tidak menyembah, tidak bangun di waktu subuhnya, wal'iyadzubillah min dzalik. Di waktu seperti ini, banyak dari mereka yang masih dalam mimpinya, ya, dalam tidurnya. Dan ketika bangun seperti tidak merasa bersalah. Sedangkan satu kali katanya dalam hadis itu, la yanalu syafa'ati tarikus shalah. Enggak dapat syafaat saya, kata Nabi, orang yang ninggalin salat. Bahkan dalam redaksi yang lain, mustakhifus shalah. Bukan lagi ninggalin, ini tibang merendahkan aja, meremehkan, menggampangkan. Dia sholat tapi dia menggampangkan sholat. Nah itu aja udah berat. Apalagi sampai ninggalin.
Wah, kita alhamdulillah Allah kasih kesempatan bisa bangun. Apalagi kalau didahului dengan 2 rakaat dulu sebelum subuh, yang dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini dunia dan seisinya nih yang begitu gemerlap, begitu nampak mewah. Kalau kita 2 rakaat sebelum subuh itu dapat sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Apa itu yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Udah, kita beriman aja, kita kerjain aja. Ntar tiba-tiba pas ditimbang amal kita, Masya Allah tuh 2 rakaat yang saya kerjain, itu belum bicara subuhnya, baru sunnahnya. Ternyata segitu besar ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Salah satu tujuan dari kehidupan ini adalah ibadah, sehingga yang lain itu kita sampingkan. Banyak orang justru menyampingkan tujuan ibadah untuk mengejar tujuan-tujuan yang kecil. Saya pengen punya ini, pengen punya itu, boleh, nggak ada masalah selagi tidak ada kemaksiatan di situ, selagi halal caranya, maka kita diperbolehkan. Mau punya rumah yang luas, boleh nggak? Boleh, siapa yang melarang? Apalagi kalau rumahnya dipakai buat majelis taklim, dipakai buat hal-hal yang baik, ngundang, bikin pengajian, atau enggak misalnya boleh dipakai sama tetangga buat hajatan. Wah, itu manfaat luar biasa. Nah, kemudian setelah bicara secara umum bahwa tujuan manusia hidup ini adalah ibadah, sekarang kita bicara tentang apa yang menjadi fase demi fase dalam kehidupan kita, yang kemudian setiap fase demi fasenya nanti akan ada tujuannya. Misalnya anak sekolah, mulai dari yang kecil anak sekolah, tujuannya apa? Biar belajar, biar berprestasi, biar dapat ilmu, kalau bisa ranking 1 misalnya gitu. Nah, ketika dia nggak berhasil, masih ada kesempatan semester selanjutnya, kelas selanjutnya. Ketika dia udah sampai, nah di situ dia dikatakan sebagai orang yang berhasil. Orang kerja punya harapan, pengen punya usaha sendiri, pengen punya pemasukan sekian, pengen punya kendaraan, pengen, boleh. Ketika dia sampai ke situ, berarti dia sampai berhasil mencapai targetnya. Nah, ada salah satu yang mungkin saya mau bahas sedikit agak panjang. Salah satu fase kehidupan yang saya rasa cukup penting gitu ya untuk kita raih adalah fase pernikahan. Pernikahan ini ada tujuannya, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata di sini hampir semua sudah menikah, begitu ya. Pernikahan ini ada tujuannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sakinah, ketenangan. Istri dapat keterangan dari suaminya, suami dapat ketenangan dari istrinya. Kalau belum dapat, berarti belum berhasil dalam rumah tangganya. Kalau belum dapat yang namanya sakinah, berarti belum dapat kesuksesan dalam rumah tangganya. Tujuan dari an khalaqal min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Menikah agar si suami dapat ketenangan dari istrinya, agar si istri dapat ketenangan dari suaminya. Kalau enggak, berarti tujuan pernikahan belum bisa dia raih, belum bisa dia gapai, belum bisa dia dapatkan. Selanjutnya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan ini disebutkan dalam Al-Quran, abbara anhu kitabullah
mitsaqan ghalidha. Al-Quran menyebutnya sebagai janji yang berat. Al-Quran menyebutkan mitsaqan ghalidha 3 kali. Yang pertama tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu kata Allah adalah perjanjian yang berat. Yang kedua, mitsaqan ghalidha Allah sebutkan pada saat Bani Israel ini terus menerus melanggar, dikasih kesempatan melanggar, dikasih kesempatan melanggar, akhirnya Allah berikan perjanjian yang berat, yang kalau dilanggar lagi maka konsekuensinya fatal. Mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, Allah sebutkan janji yang berat ini pada saat Allah mengambil janji dari para ulul azmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Wahai kalian 4 nabi, saya mau ambil janji dari kalian. Berjanjilah kalian. Siap. Berjanji wahai Allah. Berjanjilah kalian untuk mengimani dan memberikan support kepada Nabi terakhir, Rasul penutup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat semua nih. Pernikahan, perjanjian kepada Bani Israel yang begitu banyak melanggar, akhirnya Allah berikan mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, janji bagi para ulul azmi minar rusul untuk memberikan supportnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya memang pernikahan itu satu hal yang berat. Ketika kita ijab qabul, si laki bilang qabiltu, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah ngucapin itu, maka begitu banyak hukum yang berubah. Sesuatu yang tadinya haram ya menjadi halal, bahkan ibadah. Si perempuan yang tadinya tanggung jawab bapaknya berubah jadi tanggung jawab dia. Bikin salah, lakinya dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berubah. Maka tujuan dari pernikahan tadi adalah litaskunu ilaiha. Biar kalian wahai suami mendapatkan ketenangan dari istri kalian. Biar kalian wahai istri mendapatkan ketenangan dari suami kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu cinta ya. Cinta. Dan supaya dapat cinta itu ada syaratnya. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kamu beriman dan beramal soleh, aku akan tanamkan cinta di hatimu. Beriman, beramal soleh, sehingga untuk bisa saling mencintai antara suami dan istri, istri dan suami, harus ada landasan rumah tangganya itu adalah iman dan amal soleh. Kalau kita berdua bisa mengerjakan ini, beramal soleh, maka akan tumbuh rasa cinta di hati kita. Itu beberapa waktu lalu saya ngeliat di Condet, lagi lewat naik motor di salah satu jalan, ada istri yang lagi diseret-seret sama lakinya. Lagi diseret-seret, nangis-nangis, tolongin saya, si laki nyeret aja, pulang, begitu. Terus saya berhenti, saya tanya, Pak, kalau boleh tahu, mungkin saya bisa bantu. Udah jangan ikut campur katanya. Oh iya, saya nggak ikut campur, tapi saya mau bilangin sama Bapak, jangan begini. Bapak mau istrinya pulang kan? Jangan begini caranya, nanti orang-orang sekitar ini bisa nyalahin Bapak semua. Jadi caranya yang baik-baik Pak. Bapak mau istri Bapak pulang, sampaikan dengan baik-baik, bukan diseret-seret begini. Apalagi si perempuan, si istri Bapak nih nangis dari tadi teriak-teriak. Bentar lagi orang pada kumpul nih.
Bener aja datang tuh, orang pada datang. Nggak begitu, apa nih? Terus si istrinya satu ibu-ibu dibawa. Sini, minum dulu, minum sambil nangis. Oh, kenapa? Nggak mau pulang. Ada anaknya kecil, anaknya nangis saja, bingung gitu ngeliat si bapak mama. Iya pak, bapak mau pulang. Coba bicara baik-baik. Nggak mau, saya nggak mau pulang. Kenapa? Saya dipukulin tiap hari. Bagaimana ada rasa cinta? Bagaimana itu keluarga bisa membawakan ketenangan kalau kayak begitu? Padahal nggak ada ajarannya itu dari Nabi, nggak ada. Dalam Syama'il itu disebutkan dalam Maulid Al-Habsyi, kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi omongannya, perbuatannya baik semua. Biar kata lagi negor bininya nih, kan ada kalanya bininya salah tuh, ada kalanya tuh Nabi tegur, bukan Nabi diemin, Nabi tegur. Tapi tegurannya itu semua ucapan yang keluar adalah yang baik-baik. Sayang, cintaku, pujaan hatiku, gitu. Jangan begitu ya, itu nggak baik, nggak pantas dong. Kamu kan perempuan yang baik-baik, masa melakukan kayak begitu? Jangan ya, kamu orang baik. Akhirnya apa? Yang dikasih tahu mau nggak nurut kalau dibilanginnya begitu? Mau. Iya, siap. Kalau bahasa militernya, siap salah. Ngaku salah kita, siap salah, besok perbaiki. Cuma kalau caranya begitu, yang keluar omongannya Masya Allah, kebun binatang, nggak ada ceritanya bisa jadi sakinah keluarga, membawa ketenangan, nggak ada kalau nggak dibekali dengan tadi kata-kata yang indah, perbuatan yang indah. Makanya Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau didatangi oleh satu bapak-bapak, kemudian ditanya oleh bapak-bapak tersebut, "Ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, ini anak saya yang perempuan udah gede nih, udah remaja, udah banyak laki-laki datang mau minta anak saya. Saya lagi bingung nih, kira-kira saya kasih ke siapa ya anak saya? Saya kawinin sama yang mana ya? Apa yang kaya? Apa yang ganteng? Apa yang model bagaimana nih?" Kata Imam Al-Hasan, "Nikahkan putrimu dengan seorang laki-laki yang bertakwa. Fa innahu in ahabbaha akramaha." Ciri laki bertakwa ketika dia lagi sayang-sayangnya, dia lagi cinta-cintanya, dia lagi demen-demennya sama bininya, dia bakal terus memuliakannya. Wa in abghadaha, sekalipun dia marah sama bininya bikin satu perbuatan yang bikin dia kesel. Ciri orang yang bertakwa kalau dikesel apa? Wa in abghadaha la yadhlimha, tidak berbuat zalim kepadanya. Lagi kesel, dia tetap nggak mau zalimin. Dia nggak keluar tuh kata-kata yang nyakitin hati bini, enggak. Dia nggak caci maki, dia apalagi sampai mukul. Ciri orang bertakwa begitu, dia bisa jaga dirinya, dia bisa jaga perilakunya, kata-katanya dia bisa jaga. Maka yang pertama, cari calon mantu nih, bakal anak-anak kita yang bertakwa. Lihat agamanya dulu. Wallah, zaman sekarang yang dilihat duitnya dulu. Begitu datang nggak ditanya nih, gimana salatnya, enggak. Lu kerja apa Tom? Lu kerja di mana? Lu punya usaha apa? Rumah lu di mana? Dulu guru saya di Syria, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, cerita. Jadi di Syria itu
ada tempatnya presiden, daerahnya namanya Malki. Ada tempat satu lagi, yang lainnya ya biasa-biasa aja. Kalau Malki ini, orang dengar Malki rumah di mana? Malki, wah pasti orang kaya, rumahnya presiden di situ. Jadi katanya ada satu orang datang mau ngelamar. Begitu ngelamar ditanya kan sama si calon mertua, rumahnya di mana? Dia bilang, oh rumah saya di Malki katanya. Oh udah, ahlan usahlan, wa marhaba, ane terima. Padahal gue minta juga belum. Langsung ane terima, ahlan usahlan, wa marhaba. Nggak ditanya bagaimana ente sholat rajin apa, bagaimana pekerjaan ente, nggak usah ditanya lagi. Sekolah sampai tingkatan nggak ditanya. Rumah Malki, ahlan usahlan, wa marhaba. Udah tentuin bikin acara nikah. Udah nikah, dibawa pulang nih bininya, dibawa pulang, nggak taunya rumahnya di satu tempat daerah yang miskin, cuman nama jalannya Jalan Malki, bukan nama daerahnya. Nama daerahnya namanya Babila, tempat saya tinggal dulu. Saya tinggal dulu, nama daerahnya Babila. Dia bilang nggak taunya pas pulang rumahnya di Babila. Maksudnya itu daerah yang menengah ke bawah, Syari' Malki, Jalan Malki katanya. Karena terburu-buru, udah semangat aja kalau dengar yang berbau-berbau kayaknya nih berduit langsung. Akhirnya ternyata enggak begitu. Begitu juga zaman sekarang. Kalau diminta anaknya, yang dipikirin langsung, ini bawaannya berapa banyak nih, berapa duit bawaannya. Lo mau kasih mahar berapa banyak bakal anak buah? Kerjaan di mana? Udah DP rumah di mana? Ya, akhirnya kita fokus sama begitu. Masya Allah, yang datang nih ternyata duitnya ada apa? Begitu dikawinin sama anak kita, nggak taunya dia kagak sholat, dia tiap hari ngata-ngatain anak kita, bahkan tangannya ikut main juga. Akhirnya yang ada penyesalan. Kemarin kemana aja? Kenapa nggak ditanya, ini laki bagaimana sifatnya? Kudunya kan dilihat dulu. Wah, Rasulullah paling nggak mau, makanya Nabi bilang apa? Mau tahu nggak yang baik itu siapa? Dari umat saya nih, yang laki siapa sih yang baik? Kan Nabi bilang, tahu siapa yang baik? Khairukum, yang terbaik dari kalian, khairukum li ahli, adalah yang baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan sayalah contoh terbaik bagaimana cara bermuamalah dengan keluarga. Ada laki yang kalau di luar royal banget, kalau kumpul sama temennya Masya Allah, sopan banget. Kumpul sama sahabat-sahabatnya ceria mulu. Begitu sampai rumah merengut, kata-katanya tajam. Ya, wajahnya abusan qamtarira, wajahnya cemberut mulu. Ini kata Nabi, dia bukan orang baik. Tapi ya Rasulullah, dia kalau di luar dia sopan kok, dia royal sama teman-temannya. Wah, kata-katanya indah, orangnya lucu, orang ini baik. Di rumah apa gimana? Di rumah sih emang ini, ya berarti dia bukan orang baik. Biar kata di luar mau baik kayak gimana, kalau di rumah nggak baik, nggak baik. Jadi bukan dijadikan indikasi di luar itu, tapi di dalam. Yang dijadikan pertimbangannya adalah bagaimana dia fil bait, di rumah. Itu akan menentukan, oh ini orang baik, oh ini orang saleh, begitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya rumah
sering dikatakan baiti jannati, rumah saya, surga saya. Surga harus diisi dengan yang baik-baik, yang indah-indah. Enggak dikatakan surga kalau di situ ada air mata kesedihan, ada kata-kata jahat. Makanya tadi mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah, rasa cinta. Bagaimana cara mendapatkan itu? Tadi innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dia beriman, dia beramal saleh, maka Allah tanamkan di hatinya cinta. Saling cinta, saling. Dan yang ketiga, setelah sakinah, mawaddah, biasanya orang sini suka ini, semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Harusnya nggak usah pakai dan lagi. Wa itu udah artinya dan. Semoga sakinah, mawaddah, jangan dan warahmah ya, warahmah. Rahmah, rahmat. Jadi samawa, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah tadi tenang di hati. Mawaddah cinta. Rahmah ini lebih luas lagi, kasih sayang. Bukan hanya bicara antar lawan jenis, suami sama istri, istri sama suami, enggak. Tapi rahmat, sayang. Bapak sama anak sayang, ibu sayang, mantu sama mertua sayang, ya, cucu sama kakek neneknya, kakek cucunya, rahmah. Bagaimana cara mendapatkan rahmah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai baginda Nabi melainkan sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Kasih sayang yang ada dalam diri Nabi bukan terbatas untuk keluarga beliau, sahabat beliau, bahkan tidak terbatas untuk umat beliau saja, bahkan tidak terbatas untuk umat manusia saja, tapi lil alamin, alam semesta, malaikat, jin, manusia, bumi, langit, semua dapat bagian dari rahmatnya Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita mau dapat rahmat, caranya kita harus ikutin jalannya Nabi, taat, nurut, patuh, tunduk, betul-betul tunduk sama apa yang menjadi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita rahmat kalau kita jauh dari ajaran Nabi, nggak dapat. Bagaimana Nabi, masya Allah, rahmatnya kepada orang yang musuhin beliau. Ini jangan bicara di rumah tangga dulu deh. Rumah tangga mah spesial. Ini orang yang nimpukin Nabi, dikasih rahmat sama Nabi. Orang yang caci maki Nabi, dikasih rahmat sama Nabi. Bayangin segitu luasnya kasih sayang yang Allah titipkan di hati beliau. Itu ada kan, apa namanya, kalau nggak salah berapa tahun lalu saya pernah sampaikan di masjid ini waktu khutbah Idul Fitri kalau nggak salah, bagaimana kisah Nabi waktu mau sholat Idul Fitri. Itu Nabi udah dandan rapih mau sholat Idul Fitri, di jalan ngelihat anak-anak lagi pada main. Masya Allah, Nabi kira, masya Allah, anak-anak kaum muslimin disapa oleh Nabi, mereka datang cium tangan sama Nabi. Tiba-tiba mata Nabi terarah kepada satu anak yang lagi duduk di pojokan, nggak pakai baju baru, wajahnya murung, terlihat dia lagi kelaparan, sedih. Itu Nabi lagi jalan mau sholat, kata Nabi, tunda dulu sebentar, tunda dulu. Itu akhirnya apa? Jadi kalau Idul Fitri ini salah satu yang mungkin bisa kita jadikan apa namanya pertimbangan juga. Kalau Idul Fitri katanya kalau bisa mundur nggak apa-apa.
Sebab pagi-paginya itu banyak orang yang masih menunaikan zakat fitrah. Idul Adha lain, makin cepat makin baik. Sebab apa? Orang mau siap-siap motong. Begitu. Jadi waktu itu Idul Fitri akhirnya Nabi tunda dulu. Nabi samperin tuh anak. Assalamualaikum, tuh anak diam aja. Kenapa nggak pakai pakaian baru? Mana baju barunya? Kok nggak main sama teman-temanmu? Kata ini anak apa? Da'ani ayuhar rajul. Tinggalkan saya. Masya Allah. Dia belum engeh nih siapa yang ngomong nih. Nabi semakin mendekat. Nabi peluk. Masya Allah. Mana ayah ibumu? Inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah. Bapak saya udah mati ikut perang sama Nabi Muhammad. Belum engeh yang nanya nih Nabi nih. Bapak saya mati udah. Ya, bapak saya udah mati. Terus ibu saya kawin lagi. Udah kawin lagi, ternyata bapak tiri saya galak. Maka kemudian bapak saya ini mengambil harta-harta saya, peninggalan dari bapak saya diambil sama bapak tiri saya. Oke, kalau gitu kata Nabi, ikut saya punya baju baru buat kamu. Mulai tersenyum nih anak. Dibawa, dituntun sama Nabi. Tar dulu sholat, tar dulu, nih urusin dulu nih anak, satu orang. Nabi Muhammad yang urusannya nih, dakwahnya nih begitu berat tanggung jawabnya, nih anak diurusin. Beda sama sebagian kita, nggak mau ngurusin orang dengan sibuk dan sebagainya. Nabi sibuknya orang, tapi tetap Nabi bantu. Dibawa ke rumah. Nabi bilang sama putrinya, Fatimah, kasih baju yang baru, kasih makanan yang enak, kasih dia duit, senengin dia. Terus kemudian udah pakai baju baru, udah makan, udah senang. Kata Nabi, amma tarda an akuna laka abad. Nih sekarang saya mau ngomong nih, kata Nabi, kamu mau nggak saya jadi bapakmu? Ummul Mukminin Aisyah jadi ibumu, Fatimah anakku jadi saudarimu, Ali mantuku jadi pamanmu, Hasan dan Husain jadi jadi saudara-saudaramu. Kaget dia, ternyata ini Rasulullah. Baru kaget, namanya anak kecil nggak ngeh. Akhirnya dia keluar, dia main, dia senang. Kata teman-temannya, lah tadi cemberut aja, kok sekarang udah senang-senang begini? Ada apa? Kata ini anak, bagaimana saya nggak senang? Tahu nggak bapak saya siapa sekarang? Bapak saya Rasulullah, ibu saya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Tahu nggak Ali itu paman saya, Hasan dan Husain saudara-saudara saya, Fatimah jadi kakak saya. Bagaimana terus saya mau sedih, katanya, dapat nikmat yang begini besar. Tahu kata anak-anak itu ngomong apa? Yang lagi pada main, tahu begitu, coba bapakmu mati juga di perang. Begitu. Laita aba'ana matu fil ghazawat ma'a Rasulullah. Coba bapak-bapak kita mati juga. Jadi bapak kita jadi Rasulullah. Lihat rahmatnya Nabi. Rahmatnya Nabi, cinta, kasih sayang sama anak begitu. Diurusin, habis itu baru Nabi. Makanya Nabi pengen semua umatnya girang. Bayangin, satu anak kecil diperhatiin begitu besarnya. Bayangin, bagaimana kalau ada suami yang nyakitin bininya, padahal bininya ini umatnya Nabi Muhammad yang Nabi pengen orang senang. Sedih Nabi, ya tuh umat saya kenapa digituin. Begitu juga bini. Bagaimana kalau nyakitin hati lakinya?
Begitu juga kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita nyakitin, karena kita ngelihatnya gitu aja. Sudut pandang kita adalah ini umatnya Nabi. Nabi pengen dia bahagia. Kalau saya bikin dia nggak bahagia, artinya Nabi juga ikut nggak bahagia. Makanya seorang istri itu hendaknya dia taat sama suaminya. Perintah apapun kalau seandainya nggak ada kemaksiatan di situ, kerjain. Makanya hadis kan jelas tuh. Perempuan sholat 5 waktu, nggak usah pakai sunnah, nggak apa-apa. Kalau pakai sunnah ya jauh lebih bagus untuk nambelin yang lain. 5 waktu, puasa Ramadan, Senin Kamis enggak juga nggak apa-apa. Yang penting Ramadan nih. Jaga harga dirinya, auratnya dan lain sebagainya. Taat sama lakinya, Nabi bilang pilih dah. Lu mau masuk surga lewat pintu mana juga boleh. Taat. Kan dengar gak ceritanya tuh yang seorang sahabiyah perempuan di zaman Nabi yang lakinya larang dia untuk keluar rumah. Jangan keluar ya, ini kebutuhan kamu selama sekian bulan, saya mau pergi berniaga. Dulu kan Rasulullah juga begitu, berniaga ke negeri Syam. Kan berbulan-bulan tuh perjalanan pulang pergi. Kata laki, ini saya mau pergi berniaga berbulan-bulan. Kamu jangan keluar rumah. Ini kebutuhan kamu selama sekian bulan. Akhirnya nih laki jalan, nggak taunya bapaknya si perempuan nih sakit. Saudaranya si perempuan datang, bapak sakit tuh, tengok dia. Saya nggak boleh keluar sama laki saya. Besokannya datang lagi, bapak nyariin kamu tuh, tengok dia, nggak boleh, kirim salam dah bapak dah. Bilangin saya pengen banget datang, cuma nggak bisa, dilarang sama laki saya. Saya doain dari sini. Besokannya datang lagi, itu bapak udah makin parah tuh. Begitulah kira-kira ya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Nabi dengar kisah ini, kata Nabi, dengan berkah ketaatan si anak perempuan kepada lakinya, itu semua dosa bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Bini kudu posisikan laki, posisi hormatin. Juga sebaliknya, seorang laki harus memuliakan. Karena orang Arab bilang apa? Seorang laki yang memuliakan kaum wanita, apakah di ibunya, istrinya, saudarinya, anak perempuannya, ma akramahunna illa karim. Tidaklah seorang laki memuliakan kaum wanita, melainkan berarti dia adalah seorang laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan kalau ada yang menyakiti hati kaum wanita sampai menghinanya dan sebagainya, berarti dia adalah laki-laki yang terhina. Ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Begitu. Makanya mitsaqan ghalidha, janji yang berat ini harus didasarkan dengan iman, amal saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga bangunan rumah tangga menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang didasari dengan ketakwaan yang akan membawa keluarganya kepada kebahagiaan yang sifatnya dunia dan akhirat. Tapi kalau enggak, maka rumah akan menjadi menyeramkan, menakutkan, tidak membuat kita betah dan sebagainya. Terakhir ingin saya sampaikan tentang jaga lisan. Rata-rata keributan terjadi karena mulut, nggak pandai-pandai dijaga. Kesal dikit keluar, kesal dikit keluar. Apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Beliau katakan, al-kalamu fi withaqik, fa idza takallamta bihi sirta fi withaqik. Omongan, ucapan itu ada dalam genggaman. Maksudnya apa? Ini omongan bisa kita keluarin, bisa nggak kita keluarin? Bisa kita keluarin, bisa nggak?
Fa idza takallamta bihi, tapi kalau kamu udah keluarin, sirta fi withaqih, kamu yang ada dalam genggaman omonganmu. Contoh, laki-laki lagi marah, emosi, kesel, ngomong dah sama bininya, gua talak lo, gitu. Emosi, 2-3 hari dia udah mulai bisa berpikir jernih, nyesal dia. Cuman omongannya udah jatuh. Karena omongannya udah jatuh, dia yang terikat sama omongannya. Coba kalau dia bisa tahan, dia nggak akan menyesal. Karena dia lagi emosi waktu itu, jadi dia main keluarin aja. Teman, bersahabat, baik, berdua, puluhan tahun. Sekali waktu lagi konflik, kata yang satu bilang, dasar lu nggak tahu diri, gua nggak mau berteman lagi sama lo. Akhirnya gara-gara satu omongan, pisah. Pertemanan yang umurnya sangat panjang ini pisah untuk selama-lamanya. Padahal 2-3 hari setelah itu dia menyesal. Ya Allah, teman saya padahal baik. Siapa lagi yang mau nemenin saya? Siapa lagi yang mau saya minta tolong kalau saya lagi susah? Padahal dia baik tuh. Coba kemarin lagi konflik, salah paham. Akhirnya saya jadi, karena emosi saya jadi ngomong begitu. Sekarang nyesel saya. Ucapan itu kalau kita bisa tahan, maka jadi ucapan itu kita yang menguasai dia. Selama kita bisa kontrol. Tapi kalau kita udah keluarkan, mau nggak mau kita yang dikuasai oleh ucapan kita. Makanya Nabi katakan, man amana billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri orang yang beriman sama Allah dan hari akhir, hendaknya dia adalah berbicara yang baik-baik saja. Tapi saya lagi pengen ngumpat nih, saya lagi pengen fal aw liyasmut. Lebih baik diem aja. Duduk, kalau lagi diri duduk, kalau lagi duduk rebahan. Kalau bisa wudu untuk ngilangin hadzz syaitan, ngilangin pengaruh-pengaruh syaitan, ngilangin hawa nafsu kita, ngilangin yang begitu. Maka insya Allah dengan begitu, nanti juga insya Allah kita akan bahas di lain waktu bagaimana kemudian cara mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dzurriyyatan thayyibah salihah mubarakah kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah azza wa jalla. Insyaallah dalam kesempatan yang lain, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian subuh hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kita suami-suami yang baik, bapak-bapak yang baik, anak-anak kita juga jadi anak-anak yang baik. Itu juga ibu-ibu, semoga menjadi istri-istri yang salehah, yang muti'ah, menjadi ibunda-ibunda yang terus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, kathiran kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Nas'alullah an yarzuqna tulal umur fi ta'atika wa fi ta'ati Allah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tamam as-sahha wa kamal al-afiyah, kesehatan dan keafiatan yang sempurna bijahi sayyidina khairil bariyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa aslafuna as-salihun min as-sada al-alawi anna Allah yadkhil niyyatana fi niyyatihim a'malana fi a'malihim nastahdir arwahum at-tahira az-zakiyya wa ila hadratin nabiy al-fatiha.